Shalom, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Sebelum mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, jadikan kami alat Tuhan yang luar biasa. Berkati kami, urapi kami, Roh Kudus memberikan damai, sejahtera, sukacita, memberikan hikmat, kebijaksanaan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, kami ingin mendengarkan, dan kami ingin menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Semua bukan dari Tuhan, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Harap Tuhan Yesus, kami di kuasa-Mu, berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, saudara. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya, waktu hari panas terik. Dan ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat ketiga orang berdiri di depannya. 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Tema hari ini, saudara, sujudlah ia. Abraham mendapatkan kunjungan malaikat Tuhan, saudara. Di sini dikatakan, yang pertama di Kejadian 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya, waktu hari panas terik. Ketika Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, waktu hari panas terik, Abraham sedang santai. Abraham sedang rileks. Dan yang luar biasa, saudara, hari itu hari panas terik. Abraham menunjukkan bahwa hari yang panas, hari yang begitu luar biasa, tidak mengganggu kenyamanannya, tidak bisa mengganggu ketenangannya. Inilah orang percaya, saudara. Sekalipun panas terik, berkeringat, tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap diberkati Tuhan. Tuhan ingin kita mendapatkan berkat hari ini, mendapatkan kasih Tuhan hari ini, mujizat Tuhan hari ini. Apapun keadaan kita, saudara, mungkin keadaan kita tidak baik, mungkin kondisi kita sedang tidak baik, mungkin cuaca juga tidak baik, perusahaan sedang tidak baik, usaha sedang tidak baik, bisnis sedang tidak baik, pelayanan sedang tidak baik. Tapi kasih Tuhan tidak pernah pergi dari hati kita, saudara. Anugerah Tuhan tidak pernah pergi dari hati kita. Mujizat Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Luar biasa. Yang kedua, di Kejadian 18 ayat yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Abraham kaget, saudara. Tiba-tiba di hadapannya berdiri 3 orang. Di hadapannya. Siapakah mereka? Ini luar biasa. Di hari panas terik, di hari dia sedang duduk-duduk, tiba-tiba kedatangan 3 orang di hadapannya. Dia tidak tahu dari mana datangnya, kapan datangnya. Tiba-tiba ada di depannya. Luar biasa. Dikatakan di sini, Abraham lari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Di tengah keterkejutannya, di tengah kekagetannya, Abraham berlari menemui mereka, menyongsong mereka. Luar biasa. Abraham tidak lari menyembunyikan diri, saudara. Abraham datang menyambut. Ini saya mau katakan, orang hebat, orang yang percaya kepada Tuhan, tetap bisa ramah, tetap bisa sopan, dan bisa menyambut dengan baik. Kata-kata yang baik, ada senyum di wajah. Coba katakan kepada kanan kiri kita. Ada senyum di wajahmu. Ada senyum di wajahmu. Ada senyum di wajahku. Pasti sukacita, saudara. Jadi tanda orang sukacita, ada senyum di wajahnya. Jangan hilangkan senyum. Jangan hilangkan keramahan. Jangan hilangkan sukacita. Hari ini, biarlah sukacita Tuhan itu ada di dalam hati kita. Karena Tuhan datang memberikan berkatnya. Tuhan datang memberikan kasih-Nya.
dan Tuhan datang memberikan pertolongannya. Haleluya. Apa yang dilakukan Abraham di sini, saudara? Selanjutnya dikatakan lagi di sini, di Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Kata Abraham kepada malaikat Tuhan, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Luar biasa, saudara. Abraham langsung tahu siapa yang datang. Ini pasti utusan Tuhan. Ini pasti malaikat Tuhan. Siapa yang memberitahu, saudara? Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Roh itu bicara. Malaikat Tuhan yang datang menjumpai. Tahukah saudara, roh Tuhan bicara kepada kita setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kepada Abraham, Tuhan bicara bahwa dia datang menemuinya. Dan Abraham siap menyambutnya. Jadi, Tuhan ingin kita menyambut Tuhan hari ini, saudara. Menyambut berkat Tuhan. Menyambut mujizat Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Abraham dikatakan di sini, dia menyambut berkat Tuhan. Dia menyambut malaikat Tuhan. Itu artinya dia menyambut Tuhan. Luar biasa. Yang keempat, jawab malaikat Tuhan kepadanya. Perbuatlah seperti yang kau katakan ini. Apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara, luar biasa. Dia pun pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti gundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka, di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Luar biasa. Abraham tak ubahnya seperti tuan rumah yang sedang menyambut tamu penting. Tamu yang luar biasa. Tamu VIP. Very, very important person. Dan Abraham melayani mereka dengan luar biasa. Lihat, dikatakan di sini. Di Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Dia berdiri, saudara. Layaknya seorang suruhan. Layaknya seorang pelayan. Inilah yang saya mau katakan. Abraham benar-benar menunjukkan sikap yang baik kepada Tuhan. Sikap yang ramah. Sikap yang melayani. Dan sikap yang rendah hati. Sudahkah kita hari ini melakukannya juga, saudara? Sikap yang ramah, sikap yang sopan, sikap yang baik, sikap yang rendah hati. Kalau itu ada pada kita, Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita. Tuhan akan memberikan berkatnya kepada saudara. Tuhan akan memberikan anugerahnya kepada saudara. Seperti kepada Abraham. Dikatakan di sini, apa yang dilakukan oleh Abraham membuat ketiga orang ini senangnya luar biasa. Dan inilah berkat yang didapat dari mereka, saudara. Di Kejadian 18, ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Mengapa mereka menanyakan Sarah, saudara? Karena Sarah mau diberkati Tuhan. Yang pertama, karena pesan itu untuk Sarah juga. Yang kedua, Tuhan ingat Sarah. Yang ketiga, Tuhan ingin Sarah juga mendengarkan pesannya. Yang keempat, Tuhan ingin bicara kepadanya. Selama ini Tuhan bicara kepada Abraham. Sekarang juga kepadanya. Luar biasa. Janji Tuhan diberikan kepada Abraham dan Sarah. Janji Tuhan diberikan kepada keluarga mereka. Berita yang baik hari ini, saudara, janji Tuhan diberikan kepada saudara, kepada istri saudara, kepada anak-anak saudara. Itu artinya janji Tuhan diberikan kepada keluarga saudara. Luar biasa. Saudara harus menyambutnya. Saudara harus sukacita, harus gembira. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Dikatakan lagi di sini, mengapa janji Tuhan diberikan kepada keluarga kita, saudara? Yang pertama, Tuhan ingin keluarga saudara diberkati. Tuhan ingin keluarga mendengarkan firman-Nya, mendengarkan suaranya. Yang ketiga, Tuhan ingin keluarga merasakan damai sejahtera, sukacita. Yang keempat, Tuhan ingin keluarga sehati. Yang kelima, keluarga penting buat Tuhan. Luar biasa. Yang kelima, pesan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Ini saya mau katakan janji Tuhan, saudara, kepada Abraham dan Sarah. Di Kejadian 18 ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Pesan Tuhan ini ada 3, saudara. Yang pertama, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Yang kedua, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai anak laki-laki. Yang ketiga, mendengar pesan Tuhan, janji Tuhan, Sarah tertawa. Luar biasa. Di Kejadian 18 ayat yang ke-12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku, sedangkan Tuanku sudah tua. Kita lihat di sini mengapa Sarah tertawa, saudara. Yang pertama, karena dia dan Abraham sudah tua. Yang kedua, karena dia sudah menopause. Yang ketiga, karena dia mandul. Yang keempat, karena tidak percaya. Yang kelima, karena menganggap remeh janji Tuhan. Wow, ini yang ada di dalam hati Sarah. Selain itu, Alkitab katakan dia takut. Sarah takut. Sarah tidak percaya. Sarah tidak percaya diri, saudara. Di Kejadian 18, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya. Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak. Sedangkan, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Luar biasa. Harusnya Sarah percaya dan mengimani, tidak menyaksikannya, saudara. Kalau kepada perkataan Abraham, dia percaya, harusnya kepada Allah lebih lagi percaya, saudara. Jadi kita kadang-kadang lebih percaya kata-kata orang, kata-kata teman, kata-kata manusia, kata-kata orang hebat. Siapapun itu, paranormal, dukun-dukun, orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang top. Tapi tidak percaya kata-kata Tuhan. Hari ini, rubah hati kita, saudara. Bertobat. Kita harus percaya dengan kata-kata Tuhan. Kita harus percaya dengan firman Tuhan. Karena yang membuat kita hidup adalah firman Tuhan. Dan bukan kata-kata orang. Yang membuat kita hidup adalah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, suara Tuhan yang kita dengar setiap hari melalui firman-Nya. Dan bukan ajaran manusia, kata-kata manusia. Sehebat apapun kata-kata manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menghidupkan orang, saudara. Di sini dikatakan bahwa janji Tuhan luar biasa kepada Abraham dan Sarah. Karena datang pada masa tuanya. Di Kejadian 18 ayat yang ke-11 dikatakan, adapun Abraham dan Sarah telah tua lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Itu artinya Tuhan akan membuka kandungan Sarah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Luar biasa, saudara. Hari ini Tuhan menggenapi janjinya kepada kita, kepada saudara orang yang mendengarkan firman Tuhan. Karena kita keturunan Abraham. Mengapa kita harus percaya kepada janji Tuhan? Karena Abraham diberikan janji. Sarah diberikan janji. Dan semua janjinya itu digenapi. Dan janjinya itu juga untuk semua anak cucunya. Saudara dan saya adalah anak cucu Abraham. Saudara pemegang janji. Tuhan Yesus yang sudah memberikan janji akan menyertai kita sampai akhir zaman, akan menggenapinya juga. Ini luar biasa, saudara. Hari ini kita bangga, hari ini kita sukacita, hari ini kita bahagia.
Karena janji Tuhan diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan kepada semua orang percaya. Pegang janji Tuhan, saudara, karena janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan seperti emas murni yang sudah diuji, yang akan diberikan kepada kita. Hari ini Tuhan memberkati setiap orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Haleluya. Saat ini, saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin mendapatkan janji Tuhan, ingin meraih janji Tuhan, ingin bertobat, ingin kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ingin memutuskan semua ikatan-ikatan, semua yang selama ini membelenggu, saudara. Ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin disembuhkan Tuhan dan membawa semua pergumulan masalah kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Tuhan masuk ke dalam hati setiap orang yang mengangkat tangannya. Tuhan tinggal dalamnya beracara, memberikan damai sejahtera, memberikan jawaban doa, memberikan janji Tuhan, janji Abraham, janji kepada keturunan Abraham, digenapi dalam kehidupan mereka, digenapi dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari jawaban doa. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri yang kami kasihi. Biarlah janji Tuhan digenapi dalam negeri ini, bangsa ini, supaya mereka datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup takut Tuhan, diselamatkan Tuhan. Jadikan hari ini hari Tuhan, hari yang luar biasa, hari Tuhan menggenapi janjinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.